fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ibu Dian Edi sebagai Ketua Rahis DWP DJP. Masih muda ternyata wajahnya nih Ibu Edi Dian ya, Masya Allah. Yang kita hormati pula Ibu-Ibu Ketua Unit DWP DJP, Ibu Nana Penny, Ibu Rima Frans, Ibu Desi Yon Arsal, ibu-ibu yang kebetulan tidak saya sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang saya. Begitu juga ibu-ibu Dharma Wanita yang lain yang sudah join dalam kajian hari ini. Mudah-mudahan semua yang join dalam kajian hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah. Semoga semua kita dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah karena hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim. Kita hari ini mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala menuntut ilmu dan yang kedua adalah pahala silaturahim. Maka orang-orang yang sering datang ke pengajian insya Allah rezekinya berkah. Insya Allah umurnya panjang. Mengapa? Karena setiap orang yang duduk di majelis ilmu itu Allah memberikan ketenangan. Malaikat rahmat turun. Jadi semua yang datang ke pengajian itu insya Allah hatinya tenang. Pengajian selesai, kita kembali diingatkan dengan program harian kita, dengan tanggung jawab kita, dengan amanah kita. Maka beruntunglah kalau kita diberikan kesempatan untuk selalu duduk di majelis ilmu, karena disitulah para malaikat mendoakan kita dan menurunkan ketenangan untuk kita. Semoga Allah memberikan balasan untuk kita semuanya dan mencatat sebagai amal baik yang memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyampaikan pesan kepada kita tentang ipar. Hati-hati kata beliau dengan ipar. Mengapa? Karena ipar itu bisa menjadi maut. Maksudnya apa? Ipar itu bencana. Karena ipar itu bukan mahram kita. Maka dengan tema hari ini, siapakah mahram kita gitu ya? Kita perlu tahu dengan siapa anak kita akan menikah nanti, dengan siapa dia besanan nanti, itu kita perlu mengetahui. Maka alhamdulillah Bu Eni dengan tim panitia ini memberikan tema hari ini cukup luar biasa karena banyak ya yang terjadi di komunitas ini, masyarakat kita, bahwa ternyata mereka menikah dan mereka baru tahu kalau suami atau istrinya adalah mahram buat dia. Apa sebetulnya mahram? Apa perbedaan mahram dengan muhrim? Kalau mahram itu yang haram dinikahi. Kalau muhrim itu yang sedang melakukan ibadah ihram. Namun di Indonesia kan bahasa ini, kalau yang tidak boleh dinikahi kita sering menyebutnya muhrim gitu ya. Jadi jangan pegangan kita nggak muhrim, bukan muhrim gitu. Sesungguhnya muhrim itu orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji, sedang melakukan ihram, itu muhrim. Tapi kalau mahram, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Maka dalil siapa saja mereka yang tidak boleh dinikahi itu yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Saya lupa tadi, sudah saya hafal namanya, Bu siapa tadi? Bu Nuning ya? Bukan ya? Siapa qari'ahnya tadi? Bu Rahmaniar saja. Bu Rahma, ya. Oh ya, Bu Rahmaniar. Ya, Makanya mirip-mirip sedikit nih masalahnya ya. Agak mirip-mirip. Jadi tadi qari'ah kita sudah membacakan ya, apa dalil yang mengharamkan kita menikah dengan siapa saja itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 22, 23, dan 24. Namun kalau kita membaca sendiri, terkadang kita bingung mengklasifikasinya. Bingung, siapa saja sebetulnya, banyak banget sih yang disebutkan sama Allah gitu ya. Nah, untuk mempermudah kita semuanya, untuk mempermudah ibu-ibu solehah, karena usia yang sudah 30 ke atas ini kan kita sudah tidak muda lagi ya Bu, hanya wajah ibu ada yang 30, ada yang 40 gitu. Jadi untuk kita yang sudah tidak muda lagi, mudah jika kita buat klasifikasi, kita buat kolom, agar nanti kita menghafalnya gampang. Karena ilmu hari ini, ilmu yang harus dihafal. Lantaran kalau kita nggak hafal, kita akan terjadi kesalahan dan itu fatal buat nasab kita gitu ya.
maka siapkan catatan atau boleh dicatat di pikiran kita, di otak kita. Silakan buat 3 kolom. 3 kolom, jadi saya buat 3 klasifikasi gitu ya. Siapakah mereka yang menjadi mahram gitu atau haram dinikahi untuk kita atau untuk anak-anak kita. Kolom yang pertama, ini dari surat An-Nisa barusan ya, Bu. Surat An-Nisa ayat 22, 23 dan 24 itu kita buat 3 kolom. Niatnya cuma untuk mempermudah kita semua. Kolom yang pertama, ada 7 wanita, nanti tinggal dibalik ya Bu, berarti 7 pria, karena yang disebut dalam Al-Quran wanita semua. Gitu ya. Ada 7 wanita yang haram dinikahi karena faktor nasab. Apa faktor nasab? Darah daging, faktor keturunan. Kalau faktor keturunan, itu tolong dihafal ada 7. Siapakah mereka? Yang pertama adalah ibu kandung. Haram menikahi ibu kandung. Yang kedua, anak kandung. Haram gitu ya. Yang ketiga, saudara kandung. Ini haram. Siapa yang keempat? Yang keempat, tante dari ayah. Bibi dari ayah. Ayah kita punya adik, punya kakak perempuan gitu ya, itu bibi ya, berarti kan tante kita, itu haram. Tante dari ayah. Yang kelima, tante dari ibu, tante atau bibi dari ibu. Kemudian yang keenam, keponakan dari saudara laki-laki. Kita punya adik laki-laki, punya abang, nah anaknya dia haram dinikahi. Keponakan dari saudara kandung laki-laki. Jadi dikatakan di situ banatul gitu ya. Banatul itu keponakan dari saudara laki-laki. Yang terakhir banatul keponakan dari saudara perempuan. Jadi keponakan dari saudara perempuan itu haram dinikahi. Insya Allah sudah hafal ya Bu. Kalau ibu-ibu Dharma wanita pajak itu kan otaknya encer, langsung ting ting ting, insya Allah hafal. Saya ulang, pertama ibu kandung, kedua anak kandung, ketiga saudara kandung, keempat tante atau bibi dari ayah, kelima tante atau bibi dari ibu, keenam keponakan dari saudara laki-laki, saudara kandung ya Bu, keponakan dari saudara kandung laki-laki, dan yang ketujuh keponakan dari saudara kandung perempuan. That's it, udah itu 7. Itu kolom pertama yang haram selama-lamanya. Tidak boleh dinikahi walaupun saling mencintai. Ini yang repot kalau anak atau saudara atau keponakan jauh terpisah. Ketika bertemu ternyata ada VMG. Apa VMG? Virus merah jambu. Ada lope-lope di antara mereka. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Jadi perlu dikenalkan ya, perlu dikenalkan ini mahrammu, ini saudara keponakanmu gitu. Even ada ya Bu, jaraknya itu berdekatan kan, ada yang seperti itu, tapi tetap mereka harus dikenalkan. Dan sebagai wacana, mereka tidak batal wudhu jika bersentuhan. Jadi karena tidak boleh dinikahi, karena mereka mahram, jadi kita bersentuhan dengan mereka nggak batal, begitu. Itu kolom pertama. Nah, sekarang buat lagi kolom yang kedua. Kolom yang kedua, haram dinikahi karena faktor pernikahan. Kalau tadi karena faktor nasab atau keturunan, maka kolom yang kedua haram dinikahi karena faktor pernikahan. Sebab adanya pernikahan, maka orang tersebut haram dinikahi. Nah, faktor yang kedua ini agak gampang karena cuma 4 ya.
Cuma 4 orang saja yang haram dinikahi karena faktor pernikahan. Siapa saja mereka? Yang pertama, ini ibu mertua, haram. Berarti kalau kita bapak mertua. Jadi kalau mertua itu nggak ada mantan, nggak ada ex, nggak ada bekas. Dia seperti orang tua kita. Jadi kalau kita bersentuhan sama mertua, batal nggak? Nggak batal. Mengapa? Karena mertua itu mahram kita. Begitu. Jadi ini karena faktor pernikahan, karena kita menikah dengan suami kita, maka orang tua suami kita atau yang disebut mertua itu seperti orang tua kita. Jadi misalnya kita pulang kampung ketemu bapak mertua, kita cipika-cipiki nggak apa-apa, dia mahram. Dengan catatan ya, kita masing-masing menjaga hati. Karena orang mertua itu seperti orang tua kita. Hormat kita, penghargaan kita gitu. Tawaduknya kita, maka banyak sekali yang mengatakan itu mantan mertua. Oh, tidak ada mantan mertua. Mengapa? Karena dia orang tua atau orang tua suami kita gitu ya. Dia kakek dari anak-anak kita, nggak pernah ada bekasnya, nggak pernah ada mantannya. Maka haram menikah dengan mertua. Berarti sebaliknya, yang kedua adalah menantu. Kita punya menantu, maka menantu kita itu seperti anak kita. Mengapa? Karena dia sudah menikah dengan anak kita, maka dia menjadi menantu. Otomatis dia haram dinikahi. Kalau ada yang bertanya, Bu Fathia, kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab, padahal Zainab itu menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekedar wacana, sekadar informasi, Zainab itu menikah dengan anak angkat, bukan anak kandung. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat anak namanya Zaid. Saking dekatnya dulu sempat disebut dengan Zaid bin Muhammad gitu. Sampai turun ayat di surat Al-Ahzab bahwa tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada ayah angkatnya, maka tertulislah Zaid bin Harithah. Bapaknya Harithah namanya. Maka itu anak angkat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid dengan Zainab, karena tidak sekufu, karena tidak setara, karena tidak selevel gitu ya, tidak selevel nasabnya, dan Zainab adalah keluarga bangsawan gitu. Maka akhirnya Zaid merasa karena nggak selevel kok Zainab agak galak gitu. Jadi akhirnya disampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Zaid ingin bercerai dengan Zainab. Nah setelah Zaid bercerai dengan Zainab, maka Rasulullah mendapatkan wahyu untuk mengangkat derajat Zainab lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena asalnya dia memang bangsawan. Karena dia bangsawan, dicoba ketaatannya, dites ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah begitu. Karena dinikahkan dengan anak Rasulullah, maka dia mau. Namun karena tidak selevel, ini penting ya, Bu. Penting sekali menikahkan anak itu sekufu. Apa sekufu? Selevel. Even ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada, tetapi ini untuk menambah kesakinahan, para ulama membahas panjang sekali tentang sekufu. Gitu. Kenapa? Contohnya ada bahwa Rasulullah itu ketika menikahkan Zainab dengan Zaid tidak sekufu, maka mereka pisah. Nah, untuk mengangkat derajat Zainab, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menikahi Zainab. Jadi kalau Rasulullah menikahi Zainab, diingat itu bukan menantu kandung. Karena Zaidnya adalah anak angkat. Jadi haram menikah dengan menantu. Seperti dua ya Bu, gampang. Mertua, menantu. Terus yang dua lagi siapa? Yang dua lagi ibu tiri dengan anak tiri. Ketiga ibu tiri, keenam anak tiri. Tapi boleh agak fokus sedikit. Nah, untuk ibu tiri atau anak tiri ini ayatnya panjang nih Bu di sini dijelaskan. Haram menikahi anak tiri jika nih Bu ya, ada jikanya nih Bu. Jika ibu tirinya sudah dinikahi, sudah melakukan hubungan intim. Saya buat contoh gini. Ada jamu janda muda, jamu janda muda nih. Biar gampang ya Bu ngapalinnya. Ada jamu janda muda nikah sama duren sawit. Duren sawit apa sih? Duda keren, sakunya duit gitu ya.
Jadi jamu ketemu sama duren sawit. Nah, jamu ini punya anak gadis, gitu Bu. Ketika duren nikah dengan jamu, anaknya ini sedang kuliah di luar kota, sehingga mereka tidak bertemu. Kebetulan yang jamu sedang berhalangan, sedang mens. Malam pertama mereka tidak melakukan hubungan intim, mereka tidak menghabiskan waktunya untuk melakukan ibadah lantaran si istri mens, gitu ya Bu ya. Oke. Tiba-tiba anak yang dari luar kota datang. Assalamualaikum Mama, Papa, selamat ya Ma ya. Mama udah punya suami baru, Papa selamat ya gitu. Si papa baru ini yang duren tadi ngelihat, wow, Masya Allah, anaknya boleh juga nih semok gitu. Semok itu seksi dan montok gitu ya, pohai lah gitu. Nah, duren itu senang sama anaknya jamu tadi. Kebetulan anaknya jamu juga ngeliat, wow, mama boleh juga nih nyari suami duren sawit gitu misalnya. Karena mereka belum melakukan hubungan intim, ya Bu ya, suami istri belum melakukan hubungan intim, duren dengan jamu belum melakukan hubungan intim, maka duren boleh menceraikan jamu. Kemudian dia menikahi anak tirinya, boleh jika belum melakukan hubungan intim. Jadi istrinya dicerai, kemudian dia menikahi anaknya itu boleh jika belum melakukan hubungan intim. Ayatnya begitu ya, Bu. Namun jika ternyata mereka sudah melakukan hubungan intim, jamu dengan duren sudah melakukan hubungan intim, anaknya tiba-tiba datang dari luar kota. Assalamualaikum ayah, bunda, barokallah, selamat ya. Gitu. Sorry ya kemarin aku lagi ujian, aku nggak bisa datang, bla 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 bla. Si duren ini senang sama anaknya jamu tadi, tetapi mereka sudah melakukan hubungan intim, maka anaknya tidak boleh dinikahi. Masalah berapa kalinya nggak ada, intinya kalau sudah melakukan hubungan intim haram jamu duren tadi menikahi anak tirinya. Jadi ayatnya jelas, fala junaha, kalau misalnya belum melakukan hubungan intim is okay gitu. Tapi ibu tirinya dicerai dulu gitu. Namun kata Allah kalau sudah melakukan hubungan intim nggak boleh gitu. Makanya untuk mahram dari sisi nasab gitu ya. Dari sisi pernikahan ini untuk ibu tiri dengan anak tiri itu ada kalimat jika belum melakukan hubungan intim gitu kan tadi ayatnya ya. Nah, itu terkait haram dinikahi karena faktor pernikahan ada 4. Ngapalnya gampang karena cuma 4. Hanya apa, Bu? Mertua, menantu. Ibu tiri, anak tiri. That's it. 4 ya, Bu. Hafal insya Allah. Ibu-ibu di Dharma Wanita. Sekarang total jadi berapa, Bu? 7 tambah 4 jadi 11. Kalau kita sudah hafal yang 11 orang ini, maka buat kolom ketiga. Kalau kolom ketiga karena nasab, kolom kedua karena pernikahan, maka kolom ketiga adalah karena faktor sepersusuan. Kalau kolom ketiga ini gabungan dari kolom ke-1 dan kedua. Yang 11 tadi, Ibu. Ini karena tema kita kali ini tentang mahram, agak fokus-fokus sedikit, khawatir ada yang lewat. Tapi kalau lewat nggak apa-apa sih, kayaknya nih Ibu Dian udah nyatet kok sama Bu Eni ya, udah nyatet, tinggal minta catatannya aja. Jadi 7 di kolom pertama, kolom faktor nasab, 4 di kolom kedua karena faktor pernikahan. Totally 11 orang ini masuk ke dalam kolom sepersusuan. Artinya bagaimana? Jika ini contoh, saya punya anak 5, Bu Eni ada salah satu anaknya nyusu sama saya. Salah satu anaknya Bu Eni nyusu sama saya, maka anaknya Bu Eni tidak boleh menikah dengan semua anak saya. Begitu. Otomatis anaknya Bu Eni, dia punya 11 orang yang haram dinikahi dari dirinya, tambah 11 orang dari keluarga saya. Bisa dibayangkan ibu susu tuh seperti itu.
Maka di masyarakat kita banyak sekali yang menitipkan Bank ASI. Itu dari kalangan selebriti sampai orang awam, banyak yang bertanya terkait dengan Bank ASI. Saya bilang silahkan, nggak apa-apa ibu atau teman-teman memberikan ASI-nya kepada orang lain dengan catatan, itu catatannya lengkap. Bin bintinya siapa, kemudian di rumah sakit mana mereka melahirkan, tanggalnya, itu detail semuanya. Mengapa banyak kasus ibu, ini pertanyaannya dari jamaah saya langsung. Jadi suami istri sudah punya anak 2, saya lupa ya 1 atau 2 gitu. Intinya sudah punya anak. Tiba-tiba ketika ibunya ngobrol-ngobrol sama anak ini, ibunya baru ingat kalau dia pernah memiliki anak susu. Dan ternyata mereka suami istri ini saudara susuan, ibu, haram. Mereka bertanya, bagaimana Bu Fatihah? Mereka udah punya anak. Saya bilang wajib cerai karena haram hukumnya, coba ibu. Ini kesalahan orang tuanya karena tidak menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dia punya saudara susu, namanya Fulan, binti Fulan, atau bin Fulan. Lahir di tempat ini, di rumah sakit ini, itu detail semua. Mengapa? Kasihan ibu, semakin banyak saudara susu, semakin banyak ruang yang diharapkan untuk dinikahi. Contoh tadi, saya punya anak misalnya 5, sebetulnya anak saya 7 ya Bu. Saya punya anak 7, oke. Anaknya Bu Eni nyusu sama saya. Berarti anaknya Bu Eni yang nyusu sama saya tidak boleh menikah dengan semua anak saya. Tambah Budian Edi anaknya nyusu lagi sama saya misalnya. Maka anaknya Bu Edi tidak boleh menikah dengan semua anak saya dan tidak boleh menikah dengan anaknya Bu Eni yang nyusu bareng tadi, yang nyusu sama saya. Bisa dibayangkan 11 dari keluarga saya, 11 dari itu kan Bu, itu panjang jadi pembahasannya. Maka perhatikan terkait dengan saudara sepersusuan. Ini yang paling banyak, mohon maaf sekali. Di lapangan paling banyak ini yang terjadi. Maka boleh jujur saya sampaikan, saya kalau melahirkan di rumah sakit, itu susternya nanya gini, Bu, babynya mau ditaruh di ruang baby atau sama ibu? Oh, sama saya saja. Mengapa? Khawatir saja ya Bu. Kan nggak semua suster paham agama. Saya khawatir ketika ASI saya peras, diletakkan di botol susu kan Bu. Itu bukan hanya untuk anak saya, khawatir ada baby yang lain nangis dikasih ASI itu, gitu. Atau dibalik, khawatir anak saya nangis, ada ASI dari ibu yang lain diberikan ke anak saya. Saya khawatir itu. Maka setiap melahirkan, saya selalu ketika ditanya ibu, putri atau putranya tidur di ruang baby atau sama ibu, sama saya. Saya lebih nyaman baby itu tidur dengan saya karena ASI-nya ASI saya gitu. Dan ASI saya pun tidak diberikan kepada baby-baby yang lain. Kecuali jika di rumah sakit itu karena banyak kejadian, maka rumah sakit itu agak ketat. Jadi baby yang tidur di kamar baby tidak memakai ASI, tetapi pakai susu formula. Nah, kalau pakai sulfor nggak apa-apa, nggak ada masalah. Makanya terkadang boleh ditanya, ibu cucunya mau ditaruh di ruang baby atau dengan menantu atau dengan anak ibu? Kalau di tempat baby dikasih susunya susu siapa? Susu perasan dari orang tuanya. Nah, itu hati-hati. Tapi kami insya Allah ngasih susu formula gitu ya. Kalau ngasih susu formula nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada hubungan darah, berarti tidak ada saudara sepersusuan kepada anak atau cucu kita seperti itu. Nah, ini terkait saudara sepersusuan yang banyak sekali, mohon maaf. Ini dianggap remeh gitu. Jadi sampai ada seorang artis, oh gitu ya, dia memahami hanya untuk anak saya pikir nggak boleh nikah anak saya sama anak dia yang bareng nyusu. Saya bilang tidak. Dengan semua anak, misalnya A dengan B, saya bilang, ini kalau saya sebut namanya nggak enak ya artis ini. Jadi anak kamu, saya bilang yang nyusu sama dia, itu nggak boleh menikah dengan semua anaknya dia. Oh begitu ya, dia hanya mikir dengan anak yang bareng nyusu saja gitu. Itu yang banyak dipahami oleh masyarakat kita.
Dia pikir hanya dengan anak yang baru nyusu. Tidak, saya bilang. Dengan semua anak ibu susu itu haram menikah. Jadi ini perlu disosialisasikan ya hukum ini gitu ya. Jangan sampai Bang Asi di mana-mana, sayang sekali ternyata mereka tidak memahami dampak dari Bang Asi itu sendiri. Silahkan memberikan ASI kepada siapapun, tetapi hukum yang berlaku setelah itu harus diperhatikan. Kemudian apa syaratnya untuk menjadi saudara susu? Ada dua. Untuk menjadi anak susu, saudara susu gitu ya, itu syaratnya ada dua. Yang pertama, susu yang diberikan itu 5 isapan lebih. 5 isapan sudah jadi saudara susu, sudah jadi anak susu. Maka disinilah ya untuk ibu-ibu yang kebetulan atau ada adik-adik kita ya yang kebetulan misalnya belum memiliki keturunan, dia bisa perhatikan jika adiknya dia, saya misalnya ya Bu, saya pengen ngadopsi anak, maka kalau adik saya sedang menyusui, saya ambil adopsi anak laki-laki. Saya adopsi anak laki-laki, saya susui sama adik saya, maka dia jadi mahram. Kalau yang menyusui adik suami, adiknya suami lagi menyusui gitu, maka ambil anak perempuan, susui sama adik suami, maka dia jadi mahram buat suami. Ini solusi yang Allah berikan untuk mereka yang kebetulan ingin mengadopsi anak gitu. Dan banyak alhamdulillah ibu banyak sekali yang setelah memahami ini mereka mengadopsi anak. Bu, ini kebetulan nih adik saya lagi nyusui nih Bu, berarti saya ngadopsi siapa Bu? Adopsi anak laki-laki agar menjadi mahram. Karena dia menyusu dengan adik kita, maka statusnya seperti keponakan. Seperti itu. Akhirnya mereka alhamdulillah ibu beberapa yang terbantu ya Bu dengan cara ini, mereka berarti mengadopsi anak tapi anak tersebut jadi mahram dia gitu. Karena anak ini menyusu dengan adiknya. Kan seperti keponakan, nggak pakai jilbab nggak apa-apa, nggak batal wudu, nyium boleh gitu. Tetapi kalau mengadopsi anak eh, tanpa ada apa ya, ada susuan gitu ya Bu ya, maka anak ini tidak menjadi mahram. Banyak kasus para jamaah yang ibunya atau istrinya itu khawatir jika dia mengadopsi anak perempuan. Anak ini besar, cantik gitu. Anak ini semakin besar semakin cantik. Anak ini nggak tahu kalau itu adalah bapak angkatnya. Jadi dia bermanja-manja dengan ayahnya, dia cium ayahnya, dia gelendotan. Kan anak ini nggak tahu kalau itu ayah angkat. Tetapi suaminya kan tahu kalau itu anak angkat. Jadi istrinya tuh melihatnya dari kamar dilihat gitu ya. Ya Allah kok suamiku kayak menikmati ya dipeluk sama anak angkatnya gitu. Itu kan bahaya. Boleh suaminya menikahi anak angkat karena nggak ada hubungan mahram. Itu yang menjadi masalah jika mengadopsi anak tidak ada hubungan mahram. Akhirnya dia terkadang galau gitu ya, kapan saya harus menyampaikan kepada anak angkatnya bahwa sesungguhnya dia bukan mahram gitu, bukan anak kandung gitu ya. Saya sampaikan ya usia sesiapnya dia. Ada yang kalau sudah balik dia udah siap kan gitu ya Bu ya, kematangan orang kan udah beda-beda. Ada yang ketika balik alhamdulillah ya Nak ya, kamu sudah balik maka mama harus menyampaikan bahwa itu bukan ayah kandungmu gitu. Jadi kamu harus tutup aurat, kalau berwudu batal, ya harus disampaikan kan Bu. Kalau enggak nanti dia udah wudu salim sama ayahnya kan nggak sah sholatnya gitu. Ini kan perlu disampaikan ke anak angkat. Jadi dia dia salim, dia manja-manja, kan batal sentuhan saat dia mau sholat, dia salim dengan ayahnya kan dia batal. Berarti kan seakan-akan dia nggak wudu sholatnya tadi. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua kalau kita tidak menyampaikan, khawatir eh, apa yuk sentuhan-sentuhan body antara ayah dengan anak ini si anak nggak paham tapi ayahnya paham dan itu menjadi fitnah ya Bu. Ternyata si ayah menikmati sentuhan ciuman anak perempuannya gitu dan itu berbahaya ke depannya gitu. Jadi ini terkait dengan apa ya anak adopsi dan terkait dengan syarat ya syarat untuk menjadi saudara susu atau anak susu itu yang pertama adalah 5 isapan. Kalau di botol bagaimana sama yang apa dia minum lima udah jadi. Tapi kalau baru 3 kemudian dilepas enggak, Bu. Baru 3 isapan atau 4 isapan dia sadar, aduh
nanti nggak bisa jadi menantu saya nih gitu. Maka dia lepas, itu boleh. Nggak jadi, maksudnya nggak jadi saudara susu, jadi boleh menikah gitu ya. Jadi boleh boleh menjadi menantu kita gitu lah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, baby yang disusui usianya 2 tahun ke bawah. Kalau baby atau anak itu sudah berumur 2 tahun setengah, maka tidak menjadi saudara susu. Misal contoh mengadopsi anak sudah umur 2 tahun setengah atau umur 3 tahun diadopsi, maka nggak bisa nyusu. Kalaupun nyusu, berarti dia tidak menjadi mahram karena tidak dianggap gitu ya. Yang dianggap menjadi saudara susu adalah ketika dia berumur 2 tahun ke bawah gitu. Ada kan anak yang suka ngempeng ya, dia kalau mau tidur harus nempel sama susu ibunya gitu. Tiba-tiba ibunya sakit, anak ini sudah 2 tahun lebih, tapi dia nggak bisa tidur kalau nggak ngempeng, maka tetangganya ngasih empeng gitu, ngasih susunya. Tidak menjadi saudara susu karena usianya sudah lebih dari 2 tahun. Itu syarat menjadi saudara susu. Maka karena kita memahami ini gitu ya, tujuannya agar tetap bisa mensosialisasikan, bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, hati-hati memberikan Bang ASI. Silahkan kita membantu orang lain, silahkan, nggak ada larangan. Namun tolong diperhatikan gitu ya, tolong diperhatikan namanya, bin-bintinya, di rumah sakit mana, tanggal berapa, detail semuanya. Dan seorang ibu ketika dia pernah menyusui orang lain, sampaikan kepada putra-putrinya bahwa, "Nak, kamu punya saudara susu, namanya ini, binti ini," gitu ya. Jadi agar anak kita ketika ketemu di kampus, ketika dia nggak akan pernah memberikan cintanya kepada saudara sepersusuannya. Karena kalau dia menikah, kasihan Ibu. Dia sudah jatuh cinta, dia sudah saling menyayangi, ternyata haram menikah lantaran orang tuanya tidak menyampaikan informasi ini kepada putra-putrinya, seperti itu. Dan satu hal lagi, di dalam kolom 1, 2, 3 itu tidak disebutkan ipar. Itu yang di awal saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Hati-hati dengan ipar, karena ipar itu bisa menjadi bencana. Maksudnya apa? Kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan ipar. Jadi tutup aurat gitu maksudnya. Tidak tidak bercanda-canda, tidak cipika-cipiki. Kenapa? Karena boleh nikah dengan ipar. Begitu pula suami kita dengan adik kita gitu ya. Banyak kasus gitu ya, banyak kasus eh, bagaimana mereka menganggap remeh antara dia dengan ipar, padahal percik-percik cinta itu bisa terjadi. Jadi ada yang namanya cinta platonik gitu. Cinta platonik itu tumbuh ketika mereka sering bertemu. Jadi pertama nggak ada lope, tapi karena sering ketemu, sering bercanda, sering ada perhatian, ada lope-lope di situ. Nah, itu cinta platonik itu perlu hati-hati. Maka perlu ada jarak ya, dan kita perlu memberitahu bahwa ipar itu bukan mahram gitu. Saya baru memahami ketika ibu saya tuh hati-hati sekali. Misalnya almarhumah ibu saya, kalau misalnya saya mau menginap di rumah abang saya, oh ibunda saya mempersilahkan mau berapa hari terserah. Bu, Fatia mau nginep di rumah abang ini ya, silakan silakan. Beberapa hari beliau nggak pernah melarang, nggak pernah. Tapi kalau saya mau menginap di rumah kakak saya, almarhumah ya, oh itu beliau jangan, melarang gitu. Nggak boleh, jangan nginep di sana. Saya awalnya kenapa sih Bu nggak boleh gitu ya. Karena waktu itu kan kita masih kelas 1 SMP, SD, 1 SMP kan belum paham ya Bu. Jadi jangan Fat, nggak usah nginep di sana. Eee, kenapa sih, Bu? Enggak, takut nanti kesingkap apa roknya atau namanya anak-anak gitu ya, namanya anak-anak kan kadang kita tidur kan tersingkap roknya, tersingkap gitu. Cuman nggak mungkin misalnya, boleh tapi kamarnya dikunci, boleh. Eee, hal-hal seperti itu tuh masih tabu ya, kok kayaknya curiga banget sama menantu kan gitu nggak enak. Jadi beliau lebih lebih baik, "Fathia nggak usah nginep ya di rumah Kakak ini." Ternyata ya memang ada hadisnya gitu, ternyata memang ada hadisnya, hati-hati dengan ipar gitu, karena ipar itu bisa menjadi bencana. Sebagai cerita, sebagai penutup, ada seorang istri melahirkan, dia sudah punya anak berapa ya, melahirkan anak sekian, dia bilang sama suaminya, "Mas, kita kan mengambil ART kan mahal," gitu ya.
bagaimana kalau minta bantuan sama adikku saja di kampung? Oh ya nggak apa-apa gitu, biar bantu bantu kita gitu. Panggillah adiknya dari kampung, adiknya yang bantu mencuci, memasak karena kan istrinya baru melahirkan. Nyuci, masak, nyuapin anak-anak gitu ya. Ternyata karena istrinya lagi nifas dan suami kan tidak mendapatkan nafkah batin dari istrinya yang sedang nifas. Nah, disitulah ternyata suaminya itu senang juga sama adiknya gitu. Minta diservis juga Bu sama adik yang dari kampung ini. Itu musibah benar-benar ya, kalau Rasulullah sudah menyampaikan itu memang harus diperhatikan. Akhirnya Bu, sehari-hari karena dia di rumah kakaknya, dia menservis keponakannya, ternyata dia menservis suaminya juga. Qadarullah adiknya hamil. Qadarullah adiknya hamil, itu bisa kita bayangkan seperti apa sakit hati kakaknya ya Bu. Dia bilang, saya baru melahirkan, itu melahirkan itu sakit, tapi lebih sakit ini karena suami saya menghamili adik kandung saya sendiri. Dan tidak boleh kan Bu menggabung dua istri, kakak adik nggak boleh, istri pertama kakaknya, istri kedua adiknya itu nggak boleh, haram hukumnya. Maka dengan terpaksa dia minta cerai sama suaminya, Mas tolong ceraikan saya dan nikahi adik saya. Jadi itu luar biasa ya Bu. Jadi memang hati-hati dengan ipar karena memang Allah dan Rasulnya sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi di ayat yang barusan kita kupas tidak ada ipar. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan apa, hati-hati dengan ipar gitu. Nah ini terkait dengan mahram. Jadi kalau Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran nama tersebut, maka berarti dia bukan mahram, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terasa sudah jam 11. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan, dikurangi, lebih hidup ya Bu ya. Atau Ibu confused, bingung dengan catatan yang tadi 3 kolom bagaimana, ada yang tertinggal dan seterusnya, boleh disampaikan. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Eni untuk melanjutkan diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini ada pertanyaan yang masuk ke room ke WA saya. Ini WA yang chat, room chat ya? Ya, nanti yang ini yang pertama dulu. Ya. Gini, jadi seorang janda punya anak, kemudian menikah dengan duda juga punya anak. Nah ini yang menikah siapa nih? Yang menikah siapa? Janda sama duda. Oh jamu, yang menikah jamu sama duren sama-sama menikah, dua-duanya membawa anak. Ya. Dua-duanya membawa anak. Nah, pertanyaannya adalah ini bagaimanakah status nih, Ustazah, antara dua anak yang dibawa ibu dan dibawa oleh bapak ini dalam kaitan dengan mahram? Mereka bukan mahram, jadi mereka boleh nikah. Mereka boleh nikah ya Ustazah. Jadi mereka dalam keseharian, bukan kan ya? Berarti di dalam keseharian di rumah itu mereka tetap harus menjaga menutup aurat gitu-gitu ya? Betul. Karena bukan mahram, nggak ada kaitan sama sekali gitu ya. Nggak ada saudara seayah, bukan saudara seibu, nggak ada hubungan sama sekali. Maka bukan mahram. Nah ini pertanyaan dilanjutkan Ustazah. Terus bagaimana Ustazah? Ahsannya bagaimana kalau misalnya dua keluarga yang duren sama janda tadi menyatu, kan berarti kan serumah tuh mereka sama-sama membawa. Ya. Terus itu gimana etikanya Ustazah? Etikanya mereka di kamar masing-masing. Mereka di kamar masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada perempuan, ada laki-laki. Kalau laki-laki semuanya enak gitu kan. Ini kan pasti ada laki-laki, ada perempuan. Maka diberikan kamar terpisah. Yang anak laki-laki dengan anak perempuan, terutama jika sudah balik. Jika sudah balik, mereka harus disampaikan bahwa mereka bukan mahram. Kalau udah balik ya, kalau masih anak-anak kecil kan mereka masih main bersama, oke. Karena belum balik, mereka main bersama, diberikan mainan. Mereka harus paham bahwa kita sekarang punya orang tua yang sama. Itu perlu disosialisasikan bahwa orang tua kamu adalah orang tua aku. Kita sama-sama memiliki orang tua yang sama, betul. Jadi saling menyayangi, saling memperhatikan, saling menghargai dan seterusnya, itu harus tetap dilakukan. Ketika mereka sudah balik, maka disampaikan bahwa karena kalian tidak ada hubungan mahram, gitu, hanya orang tua kalian, maka ya disampaikan bahwa kalian batal wudhu kalau bersentuhan, seperti itu. Karena kalian boleh menikah. Nah, karena boleh menikah dan batal bersentuhan, jadi adab-adab atau norma-norma yang berlaku kepada yang bukan mahram seperti kalian
apa kepada orang lain di luar sana seperti itu. Nah, itu harus disampaikan. Jadi misalnya kakak misalnya pakai jilbab keluar, ya otomatis kalau ketemu adik ya harus pakai jilbab juga karena adik bukan mahram seperti itu. Disampaikannya dengan elegan ya karena ini ilmu gitu. Iya, iya, Kadang iya. kan rancu, malu, tabu gitu kan. Apa kita nyampaikannya nyantai, sesuatu yang biasa saja gitu. Nggak terlalu panik, aduh bingung gimana nanti gimana, enggak gitu. Karena ini ilmu gitu ya, kita sampaikan saja. Begitu ya, Iya, Allah. iya. Nah, ini kan di masyarakat kita terlalu terbiasa ya Ustazah ya, bawa Betul, anak dan itu dan nggak menyadari bahwa sebenarnya mereka itu anak-anak yang dibawa dari keduanya bukan mahram, gitu kan ya. betul, betul. Ini di room chat kita ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah, izin Waalaikumsalam. bertanya, apakah anak susuan kita mahram bagi suami kita? Anak susuannya perempuan berarti ya? Anak susuan kita mahram bagi suami kita. Ini anak dari faktor persusuan berarti ya? Iya, berarti anak yang disusui perempuan ya. Ya. Berarti kalau kita adopsi anak perempuan, kita susui, otomatis dia mahram buat suami kita. Seperti dia anak kandung kita. Ya, baik. Jadi semua anak, misalnya tadi ya, anaknya Bu Eni perempuan, anaknya Bu Dian perempuan, Yusuf sama saya, otomatis statusnya seperti anak saya, dan suami saya otomatis begitu. Iya, Mahram buat suami saya, mahram mahram buat karena adik-adiknya gitu ya. ya mahram karena faktor sepersusuan ya Ustazah ya. Betul, mahram karena faktor sepersusuan. Dan Makanya yang harus di awal ya. sudah saya sampaikan ini harus dihafal. Harus Ya, dihafal yang 7, yang 4, gitu. Yang 7, yang 4, dan yang 1 ini ya Ustazah. Jadi totalnya 11 gitu ya. Cuman kan dalam catatan masyarakat kita tadi ya Ustazah seperti sampaikan ya bahwa saudara sepersusuan itu ya yang sama-sama bareng tadi ya. Padahal Betul. sebenarnya mahramnya itu jadi semua anak yang kita miliki gitu ya Ustazah. Betul. Ya, ibu-ibu semuanya ada yang bertanya langsung kepada Ustazah, saya persilahkan. Iya, boleh ibu-ibu solehah yang dirahmati oleh Allah, Silakan, mau Ibu. raise hand silahkan. Ya, Bu Dian, silahkan. Assalamualaikum Ustazah Fatia. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan dalam menjalankan dakwah. Amin, Ibu. Ya, Doa yang Ustazah, sama buat Ibu ya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingin bertanya tadi seperti cerita Ustazah di awal, jika terlanjur sudah ada kejadian bahwa sepersesuatuan itu menikah, kemudian kan harus bercerai ya. Betul. Nah, harus bercerai. Nah, itu secara hukum status anak-anaknya itu juga, bagaimana ya Ustazah ya? Dan apakah ada kafarat yang harus dilakukan untuk apa istilahnya menebus kesalahan itu gitu? Kan itu juga di latar belakangi ketidaktahuan gitu. Iya. Jadi yang berdosa kan orang tuanya nih ya, yang berdosa orang tuanya, maka anaknya tidak mendapatkan kafarat apapun gitu ya. Paling kedua-duanya harus bertaubat, begitu juga orang tuanya harus bertaubat karena kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak ini kan kesalahan ibunya gitu. Ibunya tidak memberitahu, maka ibunya harus bertaubat. Kemudian yang menikah ini pun suami istri ini pun harus bertaubat karena sudah melanggar rambu-rambu Allah. Sementara anaknya berlaku sebagaimana anak-anak yang lain, artinya dia tidak berdosa ya. Dia tidak berdosa, berbeda dengan mohon maaf sekali anak di luar nikah. Kalau anak di luar nikah kan nggak dapat warisan gitu, tidak bisa ayahnya tidak bisa menjadi wali saat dia nikah. Tapi kalau anak ini bisa normal seperti anak biasa. Sebentar, kenapa nak? Oh iya, hati-hati anak ya. Hati-hati nak. Ya, Assalamualaikum. Maaf Ibu. Ya, Masya Allah. Berangkat. Ya, jadi seperti itu Bu Dian. Artinya tidak ada konsekuensi apapun. Jadi suami istrinya juga harus langsung berpisah ya, cerai ya? Cerai, wajib. Walaupun masih istilahnya saling mencintai gitu ya harus wajib cerai. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah mahram, itu wajib. Sebagaimana misalnya kakak adik nikah kan gitu. Kakak adik nikah berarti kan wajib diceraikan, wajib berpisah. Itu persis seperti itu. Karena dia mahram.
Baik, terima kasih Ya. Ustazah. Begitu ya Bu Edi ya, Ya. mudah-mudahan Iya, Ustazah. ini masyarakat apa ya, kita tuh mudah-mudahan tidak sampai mengulang ya. Saya terkadang kalau mendengar hal-hal seperti ini tuh miris ya. Mirisnya, aduh kok orang tua kok nggak menyampaikan gitu. Jadi itu yang terkadang membuat saya tuh ini perlu sosialisasi, perlu disampaikan kepada orang-orang terdekat. Misalnya mereka jarang ngaji, tapi kan kita yang ngaji nih, kita yang memberitahukan tentang informasi ini, tentang ilmu ini, agar kesalahan itu tidak berulang lagi seperti itu. Ya, Allah. selama ini memang kita taunya bahwa anak yang disusui itu saja yang mahrumnya ya, jadi tidak sampai saudaranya yang lain. Betul, betul. Kita memahaminya seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah ini nggak ada lah, insya Allah. Nggak ada kesalahan lagi. Itu ya, Budian ya. Yang lain, Ibu, silahkan. Iya, ada lagi Ustazah di room chat. Baik. Ustazah, apakah semua mahram bagi suami kita yang 11 tadi? Jika dia tidak menutup auratnya, maka bisa menarik suami kita juga ke neraka. Maksudnya gimana ya? Ini kali Ustazah, ini terkait dengan ketidakfahaman terhadap mahram yang jumlahnya 11 tadi. Ya. Nah, kalau anak nggak memakai jilbab kan, kalau dalam hadis itu bisa menarik ayahnya ke neraka, itu loh tanggung jawab. Oh iya. Ayah. Iya, jadi kalau misalnya dia punya anak perempuan, maka kewajiban ayahnya ya, memberikan ayah ibunya menyampaikan pesan kepada mereka bahwa menutup aurat hukumnya wajib. Lantas bagaimana misalnya orang tuanya tidak ada, abangnya punya kewajiban memberitahukan kepada adik perempuannya. Terus kalau begitu seterusnya, siapa yang ada saja kan, ada mohon maaf ya, ada yang ditinggal ayahnya sejak kecil kan, dia tidak memiliki ayah. Ini abang, ini punya tanggung jawab yang besar sebagaimana dia punya tanggung jawab kepada istrinya, kepada adik perempuannya, kepada kakaknya, seperti itu. Maka disitulah mohon maaf ya, ibu-ibu, ini penting sekali, ada 3 ilmu yang harus disampaikan kepada mereka semua. 3 ilmu ini hukumnya wajib ya, buat orang tua, buat para suami, buat kita ini yang harus memberikan 3 ilmu kepada orang-orang yang kita cinta. Apa saja? Ilmu yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Orang tua harus menyampaikan ilmu ini kepada anak. Suami harus menyampaikan ilmu ini kepada istri. Kakak harus menyampaikan ilmu ini kepada adik-adiknya. Maka perlu mengetahui, perlu mengenal ilmu yang pertama, yaitu ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Jangan sampai dia terjerumus kepada kesyirikan. Apa kata Allah? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Maka itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan ibadah. Jadi kalau misalnya anak nggak paham sholat, istri nggak paham sholat, ibadah bagaimana, baca Quran bagaimana, membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya fardu ain. Setiap individu wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar. Maka kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita, suami punya kewajiban kepada istrinya, begitu juga kakak kepada adiknya. Itu ilmu yang terkait dengan ibadah, gitu ya. Yang ketiga, ilmu yang terkait dengan akhlak. Jadi akhlak dengan orang tua seperti apa, akhlak pada tetangga seperti apa, pada pasangan, pada anak, itu ilmu yang wajib dipelajari. Maka 3 ilmu ini gitu ya harus diberikan kepada orang tua ya. Jadi orang tua perlu menyampaikan ini kepada anak. Ilmu itu wajib gitu. Jadi menutup aurat itu terkait dengan akhlak, terkait dengan ibadah gitu kan. Kenapa sih? Karena kalau kita batal bersentuhan dengan dia, otomatis aurat kita harus ditutup. Seperti itu. Itu sangat berkaitan. Kalau dengan mahram berarti menutup aurat nggak pakai jilbab nggak apa-apa, bersentuhan nggak batal. Itu kan ilmu yang harus disampaikan kepada anak-anak kita atau suami kepada pasangannya. Otomatis kalau dia tidak menyampaikan ilmu-ilmu itu, ya dia berdosa begitu. Berarti dia lalai dalam memberikan pendidikan 3 ilmu tadi. Begitu, wallahu a'lam. Ya, ibu-ibu semuanya, ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya ada tuh di room chat. Oh iya. Ini tapi saya nggak sempat ngebaca ya karena dia hilang langsung. Oh iya. Izin bertanya Ustazah, apakah anak-anak adik suami laki-laki? Gimana? Anak adik suami. Ponakan ya Ustazah berarti ya? Anak keponakan ipar ya? Iya. Oh iya, ini adik.
Anaknya ipar ya berarti ya. Iya. Laki-laki kita apakah mahram buat anak-anak kita? Oh berarti sepupuan ya Ustazah? Sepupuan ada nggak disebut tadi? Nggak ada kan? Nggak ada. Sepupu bukan mahram, maka boleh menikah dengan sepupu. Jadi Sepupu kalau ya. nggak ada yang tersebut tadi, yang saya makanya perlu dihafal itu ya. Jadi kalau di kolom tadi nggak ada namanya, otomatis dia bukan mahram. Boleh Bu nikah dengan sepupu. Zaman dahulu pada masa kerajaan gitu kan justru banyak yang nikah dengan sepupu ya Bu. Misalnya anaknya tante, anaknya bibi nikah sama kita, boleh. Bahkan mereka lebih suka kalau anaknya nikah dengan sepupu. Mengapa? Pertama, mereka tahu bagaimana kakaknya mendidik anak-anaknya. Jadi dia lebih aman. Kedua, nasabnya jelas gitu. Para raja dan raja dengan raja kan anak-anaknya kan pangeran-pangeran ini kan boleh menikah gitu. Jadi mereka dari sisi nasab jelas, dari sisi harta jelas, dari sisi pendidikan jelas. Makanya pada masa dahulu mereka menikahkan anak-anak mereka. Misalnya saya ratu, kakak saya raja, maka kita bilang, "Bang, nikahin anak kita." Boleh, bisa, halal, Ya, halal. sepupu. Padahal sepupu itu kalau di masyarakat kita ya deket banget ya Ustazah ya. Ini bukan perkara deket apa nggak deket ya. Iya, perkara paham ndaknya gitu Ya ya. betul. Nah ini Jadi, lanjut Ustazah, lanjut dengan itu. Di room chat juga, mohon pencerahannya Ustazah, saya menyusui anak perempuan dari kakak kandung perempuan saya. Dia menyusui anak perempuan dari kakak kandung perempuan saya. Jadi semua anak kakak saya jadi mahram saya juga ya, pertanyaan saja. Iya, betul. Betul kan ya? Anaknya kakak yang nyusu sama ibu otomatis tidak boleh menikah dengan semua anak ibu. Iya. Begitu ya? Iya, betul. Jadi dia double apa ya, keponakan ya. Itu anak kandungnya kakak atau anak adopsi kakak? Anak kakak kandung saja. Jadi dia menyusui menyusui anak keponakan dia ya berarti ya. Iya, berarti keponakan langsung ya, bukan anak adopsi. Keponakan langsung itu. Jadi dia statusnya dua nih, sepupu juga, saudara susu juga. Iya, Kalau itu. sepupu boleh nikah. Karena dia nyusu, maka nggak boleh nikah. Nggak boleh. Ya, begitu. Ya, jadi lanjut pertanyaan yang sebelumnya. Sebenarnya dia jadi mahram, cuman karena disusuin, jadi sebenarnya dia nggak boleh dinikahin. Bukan mahram sebetulnya. Iya, sebenarnya bukan mahram, tapi karena udah menyusu, jadi anak susuan, jadi akhirnya semua jadi ya, mahram. Mahram seperti itu. Ya, alhamdulillah memang implikasinya sangat luas ya Ustazah ya terkait dengan. Betul. Ini harus dihafal ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ke chat WA saya, tapi agak melenceng dikit Ustazah. Oh, melenceng ya, berarti jawabannya melenceng juga ya. Masih menikah lagi. Duda, jadi Duda kemudian menikahin, Duren ini menikahin janda. Jandanya membawa anak, katanya. Jandanya bawa anak ya, oke. Bawa anak, iya. Nah, pertanyaannya Ustazah, apakah memang sang Duda tadi tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak yang dibawa janda tadi? Itu pertanyaannya Ustazah. Oh, berarti nafkahnya ya? Ya, karena dia mendengar nafkah anak tiri tadi, anak yang dibawa janda tadi itu harusnya secara nasab dari bapaknya. Gitu saja pertanyaannya. Betul. Jadi kalau misalnya ini kita jangan baper ya kalau hukum ya. Jangan baper. Kalau hukum jangan baper. Misalnya jamu bawa anak ya, bawa anak. Nah, jamu ini kita lihat pisah atau ditinggal meninggal. Ya. Kalau misalnya dia pisah, berarti kan ada ayahnya kan, gitu. Kalau ada ayahnya, maka ayahnya anak ini yang memberi nafkah kepada anaknya jamu. Yang menjadi masalah fenomena masyarakat kita, kalau sudah divorce, kalau sudah cerai, seakan-akan bapak nggak memberikan kewajiban kepada istri dan anak-anak ini yang membuat si bapak berdosa. Dosa kalau dia nggak ngasih kewajiban nafkah. Berdosa. Tiba-tiba ketika jamu ini nikah lagi dengan Duren, dan Duren juga punya anak, Duren ini punya kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dia, tetapi tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada anak istrinya. Terus anak istrinya siapa yang ngasih? Sebenarnya pertama bapak kandungnya.
Kalau bapak kandungnya tidak ada, maka boleh jadi kakeknya, omnya dari pihak si laki-laki. Tetapi masyarakat kita kan rancu ya, rancu. Jadi kalau misalnya nikah sama duren, sama jamu, seakan-akan itu sudah menjadi kewajibannya duren. Sebetulnya tidak. Hanya kalau duren mau membantu, saya sudah mah anak-anak kamu seperti anak-anak aku juga kok gitu ya. Aku yang memberi nafkah, biar aku yang memberi nafkah pada anak-anakmu. Masya Allah itu pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali, apalagi kalau misalnya jamu ini suaminya meninggal. Berarti duren duren atau suami barunya ketika membantu anaknya jamu, dia sudah menyantuni anak yatim. Dan itu jaminannya surga. Apa kata Rasulullah? Ana wakafilul yatim kahatin fil jannah. Aku bersama orang yang merawat anak yatim itu seperti ini di surga, dekat banget. Gitu. Yang sayang sama anak yatim posisinya di surga dekat-dekat banget gitu. Jadi ada beberapa yang pernah saya ngobrol ya sama seorang bapak ya, katakanlah duren. Saya tanya, bapak nikah dengan ibu divorce atau karena meninggal? Kebetulan suaminya meninggal, jadi saya menikahi dia agar saya bisa membantu anak yatimnya. Mulia kan gitu. Mulia agar saya bisa membantu anak-anak yatim gitu ya. Walaupun dia bukan anak saya, tapi kan mereka anak yatim gitu. Saya ingin mendapatkan pahala dengan memberi nafkah kepada putra-putrinya dia. Dia ketika menikahi ada ilmu ya, ada motivasi yang kuat untuk membantu anak yatim begitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf, saya menikah dengan kamu, saya menafkahi kamu aja ya gitu. Untuk anak-anak saya nggak cukup, gaji saya sekian gitu, karena saya juga punya anak yang nggak berdosa suaminya tersebut. Saya punya anak, masa saya menafkahi anak tiri tapi saya tidak menafkahi anak kandung gitu. Makanya ini perlu ada deal, win-win solution ya, ada kesepakatan bagaimana kamu jamu punya anak, saya duren punya anak. Dalam Islam kan seperti itu gitu ya. Itu harus disepakati gitu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa membantu menafkahi anak-anak kamu. Kalau kamu karena istri saya wajib menafkahi. Nanti kamu atur saja, semoga cukup misalnya gitu. Tapi kalau nggak cukup, ya suami nggak berdosa. Karena suami perlu menyampaikan bahwa saya punya kewajiban menafkahi anak-anak saya. Yang sekarang sama ibunya, itu kewajiban saya. Ini rancu banget. Banyak yang, jamaah saya itu banyak sekali yang suaminya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, tetapi dia menafkahi anak tirinya. Oh, itu dia berdosa sekali tidak menafkahi anak kandung. Kalau dia tidak menafkahi anak kandung berdosa, tetapi ketika tidak menafkahi anak tiri tidak berdosa. Karena memang dia anak tersebut bukan anak kandungnya dia ya. Gitu. Nah, ini perlu disampaikan. Tapi tadi jangan baper karena memang bukan kewajiban gitu. Tapi kalau suami itu bisa membantu, Masya Allah itu rezekinya berkah itu. Ya, nggak apa-apa, walaupun itu bukan anak saya, nggak apa-apa saya bantu anak-anak kamu. Itu Masya Allah rezekinya berkah, Insya Allah. Ini ilmu ya, biar jangan sampai kita mengecam para janda yang bawa anak tidak membantu gitu. Itu yang ada di fenomena masyarakat. Terlalu banget sih suami kamu, masa sih? Itu kan salah gitu. Jadi aib kayaknya di mata mereka. Sementara tidak menafkahi anak kandung, mereka menganggap biasa. Tapi tidak menafkahi anak tiri, anak sambung, kayaknya mereka merasa berdosa. Itu kan salah ilmu seperti itu gitu ya. Nah, ini perlu diluruskan gitu ya, agar apa ya, tidak seperti roti burger di atas di tengah di bawah gitu. Jadi ilmu ini harus kita ketahui semuanya. Wallahu a'lam. Iya. Ada satu lagi, alhamdulillah ya, sudah di penghujung acara. Ada lagi satu lagi Bu Eni. Ya, Ustazah. Nah, sebenarnya ini ada juga yang masuk ke WA saya, tapi tadi sebenarnya udah terjawab sama Ustazah. Jadi izin bertanya, kalau sesama saudara sepupu, laki-laki perempuan, bukan saudara sepersusuan, bolehkah mereka menikah? Kan boleh ya Ustazah tadi ya? Boleh ya. Boleh. Nah, ini yang terakhir. Oh, ada lagi dua. Izin bertanya, apakah anak-anak adik suami laki-laki kita mahram bagi anak-anak kita? Anak adik suami. Anak adik suami, anak adik, ikan ipar ya, tadi yang sudah saya singgung ya. Kalau ipar udah bukan ya, mahram. Oh iya, udah. Ipar bukan mahram ya. Iya saja. Lanjut ya saja. Apakah anak sepersusuan? Nah, ini masih sepersusuan lagi. Apakah anak sepersusuan juga mempunyai implikasi terhadap kewajiban memberikan nafkah atau membiayai pendidikan dan lain-lain?
Selama ini Kepada? saya membiayai. Kepada siapa? Kita sebagai orang tua. Jadi ini saja. Kita Enggak. memiliki anak sepersusuan, apakah punya kewajiban untuk memberikan nafkah? Tidak. Tidak saja ya. Tidak ya. Cuman Dia jadi memang kewajiban dari orang tuanya dia. Oh, jadi ini terkait ini aja Ustazah ya, terkait Hukum aja ya. terkait hukum ya. Tapi kalau finansial, kalau nafkah, nanti banyak yang nggak mau jadi ibu susu. Karena harus Iya, iya. menafkahi. Karena gitu. selama ini beliau ini selama ini saya membiayai anak susu saya, itu saja. Kalau dia nggak tahu dan dia mewajibkan diri, dia berarti ya dapat pahala sebagai sedekah. Tapi kalau dia memahami, itu dapat pahala 2 itu. Yang menjadi masalah dia khawatir ya, misalnya dia menafkahi, oh nggak wajib ya, dan nyesel gitu. Oh ya Allah nggak wajib gitu. Kemudian pas wajib malah dihentikan. Nah itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau misalnya dia tahu dia tidak punya kewajiban, tapi kalau dia membantu anak susu, maka menjadi sedekah buat dia, maka rezekinya insya Allah berkah, gitu ya. Jadi ibu-ibu mohon maaf karena pertanyaan dari sama gini, ipar itu bukan mahram ya Bu. Keponakan suami itu boleh nikah dengan kita. Saya ulang, keponakan suami boleh nikah sama kita. Yang mahram adalah keponakan kita. Jadi kalau ipar saja bukan mahram, apalagi anaknya ipar, gitu ya. Ya. Ini gampangnya begitu. Ipar saja bukan mahram. Adiknya suami, kakaknya suami kan bukan mahram sama kita. Apalagi anak-anaknya mereka itu jauh. Berarti ketika dia manggil kita tante, itu tante ipar. Dia bukan mahram. Dia boleh nikah sama kita, begitu. Ketika seseorang cerai, om ipar bisa nikahi keponakannya karena ipar gitu. Jadi ipar nggak masuk. Kalau kita hafal kolom 1, kita hafal kolom 2, kita hafal kolom 3, udah clear semuanya. Yang tidak ada di kolom 1 dan tidak ada di kolom 2, tidak ada di kolom 3, berarti mereka bukan mahram semua. Gitu. Gampang kok Ibu. Jadi mahram itu cuma kolom 1, kolom 2, kolom 3, that's it. Itu saja. Sehingga ketika kita hafal, oh ya sudah, misalnya ipar sepupu ada nggak ya, kita cari, oh sepupu nggak ada, berarti bukan mahram. Misalnya om ada nggak nih, tante ada nggak, tante, oh tante bibi ada, berarti mahram, gitu aja. Jadi kita hafal ya Bu, ini ilmu yang harus dihafal agar nggak confuse ya, nggak bingung ya, mana yang mahram, mana yang tidak. Nah konsekuensinya, kalau dia mahram, kalau dia bukan mahram, maka kita wajib menutup aurat. Ketika bersentuhan kita batal. Kemudian kalau misalnya seseorang pisah, bisa nikah dengan dia, begitu itu konsekuensinya. Jadi gampang, kalau bukan mahram, kita wajib menutup aurat. Berarti sama ipar harus menutup aurat. Bersentuhan batal dan boleh nikah, itu konsekuensinya seperti itu. Nyambung ya Bu ya. Baik, alhamdulillah nggak terasa sudah jam 11:30. Ya, biasa nanti kajian zuhur saya ada, jadi maaf. Iya saja ya. Ya, Ibu-ibu mudah-mudahan semuanya. bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya milik Allah, jika ada kekurangan dari saya, mohon dibuka maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah Ustazah Fathiah Khatib. Pak Yaki, amin. Ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Semoga kita semuanya mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, dan semoga kita semuanya dimampukan untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan Ustazah. Ya, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah akhir juga waktu juga yang akan memisahkan kita. Terima kasih kehadirannya semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan. Insya Allah, amin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Pamit semuanya ya.